Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Yohanes bab 17 dengan judul perikop dan satu-satunya perikop di bab 17, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop yang panjang, bab
17 hanya ada satu perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya. Kenapa Yesus berdoa padahal Yesus Tuhan? Banyak orang yang tanya seperti itu. Kalau Tuhan kok berdoa? Yesus ini karena terpisah dari surga ya. Yesus ini ada di bumi. Tuhan dalam wujud manusia. Ketika Tuhan turun menjadi manusia di bumi, bukan berarti Tuhan di surga tidak ada. Bukan berarti surga kosong. Kalau surga kosong, nanti dicaplok, diambil alih oleh iblis. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Dan Tuhan juga sudah menjadi manusia, artinya terikat ruang dan waktu. Yesus hanya ada bisa di lokasinya, yaitu di Israel waktu itu ya. Jadi Yesus berkomunikasi. Jadi seperti berdoa, tapi sebetulnya berkomunikasi, dan tidak harus seperti berdoa. Dalam batin saja sudah bisa. Tetapi ini karena untuk menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu satu, maka Yesus kelihatan seperti berdoa. Dan doanya adalah untuk memberkati murid-muridnya. Bapa telah tiba, saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu dimuliakan, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini lihat, penting sekali ini. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Berarti Tuhan Bapa itu telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal. Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Tuhan. Ya, karena Yesus Tuhan, makanya Yesus memberikan hidup yang kekal. Jadi jangan bingung ya. Perkataan ini seperti ini memang tinggi. Hanya bisa dipahami dengan roh, dengan batin yang dipimpin, yang dibimbing dengan Roh Kudus. Baru bisa paham. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah ini banyak yang memakai ayat ini untuk mengatakan pembenaran mereka. Lihat, Yesus mengatakan bahwa yang benar adalah Allah, satu-satunya Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Salah. Yesus itu Allah. Lihat ini. Perhatikan ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Lihat ini. Dan ada dannya ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya apa? Yesus Kristus ini adalah Allah. Lihat ini kata dan, ini satu kata ini kecil aja, ini memberikan pembedaan ya. Bukan atau. Kalau atau itu artinya ada dua ya. Dan jadi kalau tidak ada Yesus Kristus yang telah Engkau utus, tidak ada Allah. Jadi Allah itu ya satu-satunya ya Yesus Kristus ini. Jadi kalau mereka hanya mengenal Allah tapi tidak mengenal Yesus Kristus, maka mereka tidak mengenal Allah. Karena ada dannya ini, dan artinya Allah dan Yesus itu satu, sama. Kenapa diutus? Karena Yesus ini manusia. Kalau Allah secara rohani di surga kita gak bisa lihat, tetapi Yesus ada di bumi bisa dilihat. Itu bedanya ya. Jadi dua pribadi, dua wujud, satu esensi atau satu arti, yaitu Tuhan. Jadi inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Artinya kalau tidak ada salah satu, maka yang lainnya nol. Kalau tidak ada dua-duanya atau hanya salah satu, berarti yang lainnya nol. Karena ada dan, berarti kalau mempercaya satu-satunya Allah, ya harus dilengkapi. Dan Yesus Kristus itulah Allah. Kalau nggak mengenal Yesus Kristus, berarti tidak mengenal satu-satunya Allah. Itu dia. Ya, semoga bisa dipahami.
Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oh, berarti Yesus sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini diciptakan. Berarti Yesus memang ada. Berarti Yesus memang Tuhan. Ya memang betul. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging. Sabda Tuhan yang menjadi daging. Roh yang menjadi daging. Roh yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Makanya Yesus dikatakan Alfa dan Omega. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Oke, jadi Injil melulu isinya bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Injil melulu berisi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Lihat ini. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus memiliki kemuliaan di hadiratnya ya Tuhan. Berarti Yesus itu Tuhan. Sebelum dunia sudah ada, Yesus sudah ada. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Jadi mengatakan mengenai murid-muridnya. Dan mereka semua yaitu murid-muridku, murid-muridnya Yesus menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu. Jadi murid-muridnya juga sudah paham bahwa Yesus, bahwa semua kata-kata Yesus itu berasal dari Tuhan. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Siapa mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Siapa sudah melihat Yesus, sudah melihat Bapa di surga. Lihat ini. Yang pertama, Yesus mengatakan, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi pertama-tama Yesus mengatakan, aku berdoa untuk murid-muridnya saja dulu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Tetapi nanti di slide yang ke-8 ini, lihat ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi pertama-tama Yesus hanya berdoa untuk mereka yang telah diutus menjadi murid-muridnya. Tapi kemudian Yesus juga berdoa, juga memberkati untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan mereka. Ya, kita ini, saya, Anda yang percaya, kita semua di Indonesia ini, kita ini percaya, ya, pengikut Kristus di Indonesia yang percaya itu kita mendapatkan berkat, mendapatkan doa dari Tuhan Yesus sebagai manusia. Tapi sekarang Yesus sudah di surga, Yesus tidak berdoa, Yesus memberkati. Jadi ini waktu sebagai manusia di dunia, ya. Jadi kita ini yang bukan orang Yahudi, kita juga mendapatkan berkat karena kita percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan para rasul, para murid-murid Yesus. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Jadi Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Yesus memberkati. Lihat ini. Yesus menumpangkan tangannya ke atas kepala murid-muridnya, memberikan berkat, memberikan kuasa. Karena mereka ini nanti akan menjadi martir, ya, meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, memberitakan Injil sampai ke Indonesia, sehingga saya dan Anda dan kita semua yang percaya tetap di dalam berkat Tuhan Yesus. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi yang tidak mengikuti Yesus
telah ditentukan untuk binasa. Dalam hal ini Yudas Iskariot ya. Karena ya sudah tertulis di dalam kitab suci, ada yang mengkhianati. Oleh karena itu jangan sampai kita mengkhianati. Supaya kita tidak binasa, kita jaga baptisan kita perbaharui baptisan kita, hidup di dalam roh yang baik, Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus. Kita praktekkan. Dunia membenci murid-murid Yesus karena murid-murid Yesus bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia ya. Sebab apa? Sebab mereka telah lahir baru di dalam roh, dilahirkan di dalam roh, yaitu roh surga, roh kebenaran, Roh Kudus. Sama seperti kita semua yang sudah dibaptis, yang dilahirkan kembali di dalam roh, kita semua bukan lagi berasal dari dunia, karena kita sudah hidup di dalam roh. Mari kita jaga ya, hidup di dalam roh itu harus dijaga ya, supaya kita tidak kembali ke hidup kedagingan, keduniawian. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan ya. Jadi ini kembali lagi, Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah menjadi Tuhan sebelum dunia ada. Jadi bukan karena Rasul Paulus lalu Yesus menjadi Tuhan. Ada beberapa penonton yang bilang, ya Yesus jadi Tuhan itu karena Rasul Paulus. Yesus itu sudah Tuhan sebelum dunia ada. Yesus itulah Tuhan. Yesus itulah firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus sudah Tuhan sebelum dunia ada. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita sudah selesai dengan bab 17. Akan kita lanjutkan dengan bab ke-18 di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.